Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wawon Priyatna, STMTI, selaku dosen mata kuliah OAD. Di sini saya akan mempresentasikan laporan perancangan aplikasi pengaduan mahasiswa. Izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Alfian, dengan nomor NPM 2021-107-15020. Di sini ada pendahuluan latar belakang aplikasi pengaduan mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dibuat untuk meningkatkan komunikasi antara mahasiswa dan pihak universitas dengan akredibilitas yang lebih baik apabila ini memungkinkan mahasiswa untuk menyampaikan masalah, keluhan, atau saran mereka secara langsung. Tujuan utama sistem atau proyek ini adalah meningkatkan efisiensi penanganan pengaduan, memantau isu-isu yang sering muncul, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan universitas kepada mahasiswa. Sistem request. Di sistem request ini menjelaskan apa saja yang dapat dipenuhi dalam aplikasi pengaduan mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ini, mulai dari business need hingga business value. Sistem request-nya adalah aplikasi pengaduan mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, proyek sponsor Yayasan Brata Bakti, Business Need. Proyek ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan mahasiswa mengajukan pengaduan ke Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Business Requirement, dengan adanya sistem ini, diharapkan seluruh aktivitas permasalahan bisa mendapatkan penanganan secara cepat, terdokumentasi secara jelas dan akurat, sehingga data yang tersimpan akan menjadi bukti jika di kemudian hari diperlukan. Fitur utama yang ada pada sistem ini adalah menerima keluhan user, menangani keluhan user, membuat laporan, melihat laporan dari staff. Business value, keuntungan intangible, mempermudahkan mahasiswa untuk mengajukan pengaduan. 2. Memberikan informasi terhadap mahasiswa. Terus keuntungan tangible bila ada. BPNN. BPNN merupakan salah satu bahasa permodelan grafis yang digunakan dalam pemodelan proses bisnis yang terjadi pada sebuah organisasi secara detail dengan aliran informasi berupa pesan yang disampaikan antar pihak terkait. BPMN berjalan dari user atau mahasiswa, mereka bikin akun, kemudian menyampaikan keluhan, kemudian sampai kepada staff untuk menerima keluhan, menangani keluhan user, membuat laporan, kemudian kami melihat laporan dari staff. BPMN usulan, mahasiswa sudah memiliki akun, login, menyampaikan, menerima keluhan user, menangani keluhan user, membuat laporan, melihat laporan dari staff. Use case diagram. Use case diagram ini ada register, edit profil, kirim keluhan, menangani keluhan, membuat laporan, melihat laporan, add new, edit, delete, melihat laporan. Activity diagram. Sini ada activity diagram login dari membuka aplikasi, kemudian menampilkan aplikasi, login, menampilkan halaman login, terus masukkan username dan password, kemudian validate login, kemudian menampilkan menu utama user, kemudian mengisi kolom keluhan, kemudian kirim keluhan dan logout. Activity diagram staff bidang. Yang pertama membuka aplikasi, kemudian menampilkan aplikasi, terus login, menampilkan halaman login, memasukkan username dan password, validate login, kemudian menampilkan menu utama staff bidang, tangani keluhan, buat laporan, lihat laporan, logout. Activity diagram admin. Yang pertama membuka aplikasi, menampilkan aplikasi, login, menampilkan halaman login, masukkan username dan password, validate login,
kemudian menampilkan halaman menu admin, add new, edit, delete, melihat laporan, kemudian logout. Terus selanjutnya sequence diagram. Ini dari sequence diagram login dari user, kemudian tampilan login, menu utama user, kemudian ke database. Lalu sequence diagram staff, staff bidang, staff login, tampilan login. Jika benar menu utama staff bidang, tangani membuat laporan, melihat laporan ke network. Sequence diagram admin, admin pusat, staff login, tampilan login. Jika benar menu utama admin pusat, add new, edit, delete, melihat laporan, kemudian masuk ke database. Class diagram di sini dari user ada name integer 50, kemudian nama string, program studi string 20, angkatan integer 15, nomor handphone integer 15, email string 30, password string 30. Kemudian ada keluhan, ID keluhan integer 10, name integer 25, ID staff string 20, deskripsi keluhan string 50, waktu atau tanggal date, gambar string 30. Kemudian ke staff bidang, ID staff integer 10, nama staff integer 30, kemudian staff bidang string 30. Kemudian ke admin pusat integer 50, nama string 255. State diagram. State diagram user dari membuka aplikasi, menampilkan aplikasi, login, menampilkan halaman login, masukkan username, kemudian validate login, menampilkan menu utama user, isi kolom keluhan, kirim keluhan, logout. Kemudian state diagram staff bidang, membuka aplikasi, menampilkan aplikasi, login, menampilkan halaman login, masukkan username dan password, validate login, menampilkan menu utama staf bidang, tangani keluhan, buat laporan, lihat laporan, logout. Kemudian state diagram admin, membuka aplikasi, menampilkan aplikasi, login, menampilkan halaman login, masukkan username dan password, validate login, kemudian menampilkan halaman menu admin, add new, edit, delete, melihat laporan, logout. Lalu deployment diagram dari personal komputer, kemudian ke application server pengaduan mahasiswa, kemudian ke localhost, XAMPP, ke Apache, MySQL, terus ke DB keluhan. Yang pertama ada database, tabel pertama data username string 50, nama integer 20, program studi integer 20, angkatan integer 15, nomor HP integer 15, email string 30, password string 30. Tabel 2 data keluhan. Yang pertama ID integer 10, primary key 2, name integer 25, varchar 3, ID staff varchar 20, 4, deskripsi keluhan varchar 50, kelima date, tipe data date, keenam gambar varchar 30, ID staff integer 10, nama staff integer 25, 3, staff bidang varchar 30. Tabel 4 data admin. Yang pertama ID admin integer 50, nama varchar 255. Entity relation diagram. Ini ada datanya, DB keluhan user, terus DB keluhan, terus staf bidang dan admin. Kemudian ini bagian interface. Ini ada bagian interface login,
kemudian interface halaman register, kemudian interface menu keluhan, kemudian interface menu riwayat keluhan. Oke, kesimpulan, aplikasi pengaduan mahasiswa dalam melakukan pengaduan terhadap masalah yang mungkin timbul di lingkungan universitas, baik teknis maupun non-teknis, pelayanan dapat dilakukan jika mana saja dan kapan saja melalui aplikasi yang saling terintegrasi, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi upaya recovery penanggulangan situasi yang tidak diinginkan. Saran dari saya untuk melakukan proyek ini, segala hal yang akan kita buat harus dipertimbangkan dengan baik secara struktur, terencana, dan konsisten, di mana hal itu bertujuan agar proyek dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.